Bagi anggota masyarakat yang berkemampuan secara ekonomi, memiliki keleluasaan dalam memilih pelayanan kesehatan melalui rumah sakit ataupun dokter. Sementara itu, bagi masyarakat yang kurang atau bahkan tidak berkemampuan memilih pelayanan kesehatan modern, mereka akan lebih memilih pelayanan untuk kesehatan mereka secara alternatif atau tradisional. Metode pengobatan dengan menggunakan bahan-bahan herbal dan menggunakan jasa tindakan terapis menjadi peralihan dan pilihan masyarakat dalam upaya mencari bentuk pengobatan bagi masalah kesehatan yang dideritanya. Dan menjadi cara menyikapi masalah harga pengobatan modern yang cenderung mahal. 6 puskesmas di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah memiliki layanan kesehatan tradisional. Layanan ini memberikan solusi masalah kesehatan dengan teknik pijat dan penggunaan tanaman tradisional sebagai alternatif pengobatan. Ketentuan mengenai pengobatan tradisional ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan pengobatan tradisional. Hal ini bertujuan membina upaya pengobatan tradisional, memberikan pelindungan kepada masyarakat, dan menginventarisasi jumlah pengobatan tradisional, jenis dan cara pengobatannya. Semua pengobatan tradisional yang menjalankan pekerjaan pengobatan tradisional wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat untuk memperoleh surat terdaftar pengobatan tradisional atau STPT. Kemudian, bagaimana dengan perlindungan hukum bagi pasien pengobatan tradisional? Dalam pelayanan di bidang kesehatan, tidak terpisah akan adanya seorang tenaga kesehatan dengan konsumen, yaitu pasien. Pasien memiliki dua macam hak dasar, yakni hak dasar sosial berupa pelayanan kesehatan atau healthcare, dan hak dasar individu yaitu yang menyangkut hak dalam hal menentukan nasib sendiri atau right of self-determination, hak untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi kesehatannya, hak untuk memberikan persetujuan atau penolakan tindakan medis, dan hak untuk mendapatkan pendapat kedua. Tanggung jawab pemerintah terhadap pelayanan kesehatan tradisional diperjelas pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pelayanan kesehatan tradisional dibina dan diawasi oleh pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama. Di sini terdapat 4 aspek yang terlibat di dalam suatu pusat pelayanan kesehatan tradisional, yaitu tenaga kesehatan, sarana prasarana mencakup obat dan alat yang digunakan untuk menunjang suatu pelayanan kesehatan tradisional, kemudian metode serta pengguna layanan kesehatan tradisional yang di sini disebut sebagai pasien. Dengan adanya pasal ini, jelas pelindungan hukum terhadap pasien dijamin oleh pemerintah. Lalu pada pasal 60 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memuat bahwa setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang, dan penggunaan alat dan teknologi tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat. Kemudian pada pasal 61 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Pemerintah wajib mengatur dan mengawasi pelayanan kesehatan tradisional tersebut dengan didasarkan pada keamanan, kepentingan dan perlindungan masyarakat. Lalu, secara normatif telah diterbitkan pengaturan mengenai penyelenggaraan pelayanan pengobatan tradisional yakni dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan pengobatan tradisional. Penerbitan izin pengadaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional secara administratif ini merupakan bentuk perlindungan terhadap para pengguna dari suatu pusat pelayanan kesehatan tradisional. Beberapa pasal dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076 Tahun 2003 diantaranya yakni ada pasal 2 yang membahas tentang pengaturan penyelenggaraan pengobatan tradisional yang bertujuan untuk membina upaya pengobatan tradisional, memberikan perlindungan kepada masyarakat, menginventarisasikan jumlah pengobatan tradisional, jenis dan cara pengobatannya. Pada praktiknya, saat ini di Dinas Kesehatan, banyak dari tempat-tempat pelayanan kesehatan tradisional yang tidak pernah melaporkan perkembangan pelayanan mereka ke pemerintah. Akan tetapi, melalui pasal ini, pemerintah telah menjamin adanya suatu perlindungan hukum terhadap pasien. Lalu pada pasal 3, memuat tentang klasifikasi dari pelayanan pengobatan tradisional. Dengan adanya klasifikasi obat, maka pemerintah dapat melakukan standarisasi mengenai obat tradisional yang akan digunakan sehingga menjamin keamanan pasien.
Lalu pada pasal 4 hingga 14 masih membahas mengenai perizinan, mulai dari STPT, STIP, syarat-syarat membuatnya dan melaksanakan pengobatan tradisional. Kemudian pada pasal 15, bahwa pengobat tradisional harus memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada pasien tentang tindakan pengobatan yang dilakukannya. Informasi diberikan secara lisan yang mencakup keuntungan dan kerugian dari tindakan pengobatan yang dilakukan. Di sini, pasien akan dilindungi melalui informasi yang diberikan dan dengan persetujuan yang jelas. Informasi yang jelas akan menjadi bukti bahwa pusat pelayanan kesehatan tersebut telah melaksanakan fungsinya dengan baik. Pasien juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai kesehatan atau tindakan yang akan dilakukan kepada dirinya sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta melakukan persetujuan atas tindakan yang dilakukan terhadap dirinya agar aspek perlindungan hukum dapat tercapai. Nah, pada pasal 17 dan 18 di sini membahas mengenai obat tradisional. Jadi, obat yang digunakan dalam praktik kesehatan tradisional harus sesuai dengan standar dan persyaratan yang ada. Kemudian pada pasal 22 di sini membahas mengenai jika pengobat tidak mampu mengobati pasiennya atau pasien dalam keadaan gawat darurat, maka pasien tersebut harus dirujuk ke sarana pelayanan kesehatan terdekat. Kemudian ada pasal 30, di sini membahas mengenai bahwa setiap pengobat tradisional harus mengikuti pendidikan, pelatihan atau kursus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keilmuannya. Pelatihan atau kursus pengobatan tradisional sebagaimana yang dimaksud diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas, organisasi profesi di bidang kesehatan, organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional, atau instansi yang berwenang. Jika masih banyak pelayanan kesehatan tradisional yang belum memenuhi standar dan syarat dari suatu pelayanan kesehatan, sehingga suatu perlindungan terhadap pasien belum tercapai optimal, pemerintah seyogyanya dapat melakukan pengawasan di setiap pelaksanaan pelayanan kesehatan tradisional agar tercapai suatu perlindungan optimal juga.